Saudara-saudari, inilah Inri, Injil dan Inspirasi hari ini, hari Kamis dalam Oktav Paskah, bersama saya Pastor Eltus Mali PR, Keuskupan Agung Makassar. Perikop Injil hari ini Lukas 24 ayat 35 sampai 48. Kedua murid Emmaus menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut, menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabahlah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata lagi kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang-orang mati pada hari ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara dan saudariku, Injil hari ini mengisahkan penampakan Yesus ke hadapan murid-muridnya yang sedang berkumpul. Namun jelas bahwa para murid tidak mudah untuk begitu saja percaya perihal berita kebangkitan. Mereka masih dalam situasi yang sangat traumatis, tercekam dan tertekan. Tidak mudah menerima kenyataan bahwa Yesus telah mengalami derita dan kematian yang begitu mengerikan dan mengenaskan. Maka kehadiran Yesus melalui peristiwa penampakan tidak serta-merta membuat mereka sadar, apalagi percaya bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit. Maka kita bisa mengerti bahwa ketika Yesus datang dan hadir di depan mereka, ia malah disangka hantu. Kendati pun demikian, Yesus dengan sangat sabar, perlahan namun pasti, coba meyakinkan mereka bahwa yang tampak di depan mata mereka bukan hantu, melainkan dirinya. Dirinya yang benar-benar telah bangkit mulia mengalahkan maut. Yesus mengajak mereka untuk mengamati tangan dan kakinya, merabanya dan bahkan meminta makan. Selanjutnya Yesus menyadarkan mereka akan apa yang pernah Dia sampaikan ketika masih hidup, yakni
bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari alam maut pada hari ketiga. Pengalaman para murid ini mengingatkan kita akan kesabaran Yesus dan memberikan juga bagi kita sebuah cara pandang tentang penderitaan. Kesabaran Yesus adalah bagian dari kasih-Nya yang Dia tujukan, bukan hanya bagi para murid-Nya waktu itu, tetapi juga bagi kita sekalian para murid zaman sekarang. Yesus pun bersabar atas kenyataan diri kita yang boleh jadi masih jauh dari apa yang semestinya ditunjukkan sebagai seorang murid Tuhan, sebagai orang milik kepunyaan Kristus. Saudara-saudari, Tuhan bersabar atas diri kita, atas kekerasan hati kita. Tuhan bersabar atas sikap kurang percaya kita, atas sikap kurang peduli terhadap sabda dan perintah-Nya. Tuhan menaruh sikap sabar atas perilaku dosa kita. Kata pemazmur, Tuhan itu pengasih dan penyayang, Ia panjang sabar dan besar kasih setia-Nya. Mazmur 145 ayat 8. Bagaimanakah Anda menanggapi kesabaran Tuhan? Pantaskah untuk terus-menerus hidup dalam situasi dosa dan menjauhkan diri dari kasih Tuhan? Kesabaran Tuhan adalah juga sebuah undangan bagi kita untuk bersabar, untuk bertobat. Bersabar terhadap sesama yang mungkin mengecewakan dan membuat kesal. Bersabar terhadap situasi yang kurang menyenangkan, situasi yang sulit, mungkin juga menyakitkan. Ada pepatah Latin yang berbunyi per aspera ad astra, artinya melalui derita sampai kepada bintang atau terang. Bersusah-susah dahulu atau menderita dahulu dan bersenang-senang kemudian. Itulah yang Yesus tunjukkan. Derita dan salib Ia lalui. Kemudian Ia menikmati kemenangan, kemuliaan, kejayaan. Tetapi itu bukan untuk diri-Nya sendiri, tetapi Ia persembahkan untuk keselamatan kita umat manusia. Semoga kesabaran Yesus membuahkan tobat dan perilaku sabar dalam diri kita. Menjadi sabar terhadap orang-orang yang sulit. Menjadi sabar dalam berhadapan dengan situasi yang juga sulit. Biarlah kita bertumbuh juga dalam sikap dan perilaku sabar, tetap semangat, tetap optimis. Kita percaya bahwa bersama dengan Yesus, salib akan membuahkan kemenangan dan kejayaan. Amin. Saudara dan saudari, demikianlah Injil dan inspirasi hari ini. Tuhan memberkati Anda dan keluarga serta seluruh aktivitas hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.